Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Kaifa halukum ayyuhat tullab? Semoga kita semua senantiasa berada dalam keafiatan dan keimanan. Ikhwani, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih kita dalam pembahasan pasal filmiyah. Pada pertemuan yang telah lewat, kita telah menyebutkan hadis yang memerintahkan kita untuk bersuci sebelum melaksanakan sholat. Pada pertemuan yang telah lalu juga telah kita sebutkan bahwa seseorang yang masih memiliki hadas besar atau hadas kecil ataupun terdapat najis pada dirinya, maka tidak diperkenankan baginya untuk melaksanakan sholat sampai dia bersuci. Dan telah kita sebutkan bahwa bersuci itu ada dua jenis. Yang pertama adalah at-taharatu bil ma', bersuci dengan air. Dan yang kedua nanti akan kita bahas, yaitu bersuci dengan debu atau biasa yang disebut dengan at-tayammum. Kemudian penulis Syekh Abdurrahman As-Sa'di di sini mengatakan, fakullu ma'in nazala minas sama'i aw naba'a minal ardi fahuwa tahur. Setiap air yang turun dari langit atau yang muncul dari bumi, maka air tersebut suci. Tahur secara zatnya suci dan bisa digunakan untuk mensucikan kita. Yutahhiru minal ahdathi wal akhbath. Air tersebut bisa mensucikan kita dari hadas dan najis. Walau taghayyara launuhu aw ta'muhu aw rihuhu bi syai'in tahir. Meskipun air ini berubah warnanya atau berubah rasanya atau berubah baunya dengan sesuatu yang suci. Contoh, apabila kita memiliki satu wadah berisi air hujan misalnya. Kemudian air hujan ini termasuki oleh dedaunan yang memiliki warna hijau. Ya, ketika masuk dedaunan ini, selang beberapa hari air agak sedikit berubah warnanya, menjadi kehijau-hijauan walaupun tidak terlalu berat warna yang berubah, hanya hijau-hijau yang ringan. Dalam kondisi seperti ini, air tersebut masih bisa digunakan untuk bersuci, ya, karena statusnya masih sebagai air, belum berubah menjadi jenis lain. Ada beberapa air yang apabila dimasuki benda suci berubah statusnya, bukanlah statusnya sebagai air lagi, tetapi sudah berubah ke jenis yang lain. Contoh, ketika kita memasukkan sabun dalam suatu wadah air, kemudian sabun ini berjumlah banyak sehingga air yang tadinya merupakan yang memiliki status air berubah menjadi air sabun misalnya, dengan dipenuhi oleh busa, kemudian warnanya berubah dengan pekat dan baunya sangat menyengat. Nah, dalam kondisi seperti ini, air yang sudah tercampur sabun ini tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Jadi yang dimaksud walau taghayyara launuhu aw ta'muhu aw rihuhu bi syai'in tahir, maksudnya adalah perubahan yang tidak signifikan, ya. Dengan walaupun berubah warna atau rasa atau bau dengan sesuatu yang suci, dengan perubahan yang tidak signifikan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu suci. Ya, sesungguhnya air itu suci, secara zatnya suci dan bisa mensucikan. La yunajjisuhu syai'un, tidak ada sesuatu yang bisa merubah status suci air ini.
kecuali pada contoh yang tadi kita sebutkan, apabila perubahannya sangat signifikan dan berubah menjadi benda lain. Rawahu ahlus sunan wa huwa sahih, diriwayatkan oleh para imam ahli sunan, dan hadis ini sahih. Ya. Kemudian di sini disebutkan fa in taghayyara ahadu awsafihi binajasatin fahuwa najis. Dan apabila air yang suci tadi berubah salah satu sifatnya, baunya atau warnanya atau rasanya, apabila berubah salah satu sifatnya binajasatin, dengan tercampur dengan najis, benda najis, fahuwa najis, maka dia berubah status menjadi air yang najis. Misal masuk ke dalam suatu wadah air kotoran anjing, dan ternyata selang beberapa saat berubah, baunya berubah, atau warnanya berubah, atau rasanya berubah, maka air yang suci, yang tadinya suci ini berubah status menjadi najis. Yajibu ijtinabuhu, wajib untuk ditinggalkan, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ya. Adapun poin ke-12 dan ke-13 insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.